warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Oktaviani Raya, guru kelas 5 di SD Negeri Paku Haji 1, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan mempersembahkan video pembelajaran UKIN pada kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Adit, silakan Adit siapkan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Ada yang tidak masuk? Coba dilihat temannya di sebelah, ada yang tidak masuk? Ini kosong siapa? Firman nggak ada ya? Kemana Firman? Sakit? Oh, kita doakan teman kita yang sakit supaya cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita di sekolah. Sudah siap belajar hari ini? Untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, sudah hafalkan semua? Boleh bangun? Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu,
Kita bisa lihat negara kita itu sangat kaya, banyak suku-suku yang ada di Indonesia, mulai dari suku Jawa, kemudian Batak, dan yang lainnya, ya. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetap kita harus bersatu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan, ya, dan peta pikiran. Jadi kita sudah masuk ke tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, ya. Nah, setelah nanti kalian belajar, kalian akan melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan dengan benar. Kemudian nanti juga ada diskusi kelompok peserta didik untuk membuat poster jaring-jaring makanan, ya. Nanti kalian membuat kelompok. Kemudian diskusi peserta didik untuk mengartikan kosakata baru yang terdapat pada teks non fiksi dengan cermat. Nanti di dalam LKPD juga ada teks, kalian tentukan kosakata baru yang menurut kalian baru. Kemudian satu lagi, setelah membaca teks bacaan yang ditayangkan melalui PPT, kalian dapat merancang peta pikiran dengan benar, ya. Sudah siap belajar? Nah, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kalian sudah belajar tentang ekosistem, ya. Ada yang disebut dengan apa ini? Rantai makanan. Ada yang tahu, masih ingat apa itu rantai makanan? Ya, Ara? Ya, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar. Misalnya kita bisa lihat gambar di laut, ini ternyata seperti ini rantai makanannya, ya. Mulai dari fitoplankton dimakan oleh zooplankton, kemudian dimakan oleh ikan teri dimakan oleh ikan makarel, kemudian oleh ikan yang besar, dan selanjutnya ikan yang besar mati, kemudian diuraikan oleh pengurai. Itu siklusnya satu kalau rantai makanan, ya. Sampai di sini masih ingat ya tentang belajar kemarin, ya? Bisa kita lanjutkan? Ya, sekarang kita coba dibuka dulu buku tulisnya, buku temanya, ya. Sudah siap belajar? Bukunya dikeluarkan, disiapkan alat tulisnya. Nah, sekarang lihat. Kalau tadi kalian lihat rantai makanan pada ekosistem apa? Laut, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan, ya. Kemarin baru sampai rantai makanan. Lihat perbedaannya. Di situ ada rantai makanan, ada jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring makanan bagi kelangsungan makhluk hidup? Ada yang tahu? Adit? Apa Adit? Yang lain dengarkan, ya. Ya, jadi rantai makanan itu berperan dalam proses apa? Ekosistem. Di sini bedanya kalau rantai makanan itu hanya satu siklus, berbeda dengan jaring makanan. Nanti lebih jelasnya akan kita lanjutkan di yang kita pelajari hari ini. Sekarang ibu mau buat dulu nih kelompoknya, ya. Duduk kelompoknya yang sudah ibu tentukan tadi. Ya, silakan ambil tempat duduknya.
Nah, sebelum nanti kalian diskusi, coba kalian perhatikan dulu di sini ada video. Jari-jari makanan adalah makanan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Fungsi jari-jari makanan untuk menggambarkan interaksi langsung antara spesies, sehingga hubungan antar spesies dapat dibedakan mana yang termasuk dalam spesies dorsal, spesies peralihan, serta spesies predator puncak. Perbedaan rantai makanan dan jari-jari makanan. Rantai makanan adalah jalur lurus tunggal di mana energi makanan melalui perjalanan dalam ekosistem. Sedangkan jari-jari makanan terdiri dari sejumlah rantai makanan yang saling berhubungan dengan energi makanan melalui berbagai jalur perjalanan dalam ekosistem. Nah, sampai di sini kalian sudah tahu ya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ya, tadi rantai makanan itu apa? Masih ingat tadi? Proses makan dan dimakan. Nah, di sini jalurnya itu lurus tunggal, di mana energi makanan melalui perjalanan dalam ekosistem. Jadi hanya satu. Ya. Berbeda dengan jaring-jaring makanan. Kalau ini lebih simpel, tidak terlalu kompleks. Nanti kita lihat selanjutnya ya, kita lanjutkan videonya. Nah, lihat di sini. Perhatikan jari-jari makanan berikut. Dari jari-jari makanan berikut ini ada beberapa rantai makanan di dalamnya. Lebih banyak ya. Yang pertama, tumbuhan dimakan tikus. Tikus dimakan burung hantu dimakan ular dimakan elang, dan elang dimakan singa. Dan kemudian singa nanti akan diurutkan oleh jamur dan bakteri. Yang kedua, tumbuhan dimakan kelinci dimakan serigala, dan serigala dimakan singa. Rantai makanan yang ketiga, tumbuhan dimakan kelinci dimakan kucing hutan dimakan serigala dimakan singa. Tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang jaring-jaring makanan. Ya, sedikit sekilas tadi sudah ada penjelasan. Sudah paham ya? Sekarang Ibu mau tanya nih, apa perbedaan ya antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Yang tahu? Azari? Ya, silakan Azari. Makhluk hidup yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan jaring-jaring makanan. Itu pada rantai makanan ya. Kalau rantai makanan kan tadi satu siklusnya ya. Tapi kalau jaring-jaring makanan ini lebih banyak, lebih kompleks, lebih rumit. Kalau di sini jaring-jaring makanan banyak ya. Bisa tikus itu bisa dimakan sama ular ya, bisa dimakan lagi sama. Nah, kalau tikusnya punah, tikusnya mati semua, otomatis ular tidak ada makanannya ya, akan terganggu. Jadi keseimbangan ekosistem itu akan terganggu. Nah, kita lihat lagi di sini, semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Nah, di sini bentuk ketergantungan antar makhluk hidup itu diperlihatkan dalam tadi sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dicari di dalam kamus. Nanti kita akan belajar mencari kata-kata yang baru, yang menurut kalian baru, bisa dicari di dalam kamus. Apa sih artinya? Herbivore itu apa? Kalian tahu produsen itu yang menghasilkan makanannya contohnya apa? Tumbuhan ya. Kalau tikus disebutnya konsumen. Jadi nanti ada tingkat-tingkatannya. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 ya. Sedangkan untuk produsen itu yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Jadi
mencari. Kemudian di sini konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Nah, pemangsa itu atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Contohnya predator itu, contohnya hewannya apa? Singa, ya, itu disebutnya predator. Karena apa tadi? Memangsa hewan lain. Kemudian di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Jadi elang bisa makan ular, ya kan? Kemudian elang bisa makan apa lagi? Ayam. Nah, itu jaring-jaring makanan. Tapi kalau rantai makan hanya satu tadi, ya. Dari mulai padi dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang. Nah, sampai di situ itu baru rantai makanan. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD di sini. Dalam LKPD ini nanti kalian ya belajar mencari arti kosakata baru. Kemudian juga kalian membuat peta pikiran ya di dalam LKPD ini. Dan juga satu lagi kalian membuat poster tentang jaring-jaring makan. Alat-alatnya sudah disiapkan, bahan-bahannya yang ibu suruh bawa karton, kemudian gambar-gambar hewan sudah disiapkan. Sudah siapkan semua? Kelompok 1 sudah siap semua alat-alatnya? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Ya, ibu akan bagikan. Nanti ibu mau kalian berkelompok semua bekerja. Dulu ya. Kelompok semangat. Semangat. Sudah lebih semangat? Ya, boleh dibuka LKPD-nya. Kalian baca petunjuknya di situ. Ya, dibuka petunjuknya. Jangan rebutan. Ayo, sama-sama sayang. Kanong-kanong. Ya. Ya. Ini kelompok 1 mau dinamakan apa? Kelompoknya. Kelompok apa? Singa. Ya, ini kelompok 2 maunya nama kelompoknya apa? Elang. Boleh, elang. Ya, ini kelompok 3 harimau. Ya. Siap semuanya? Harimau? Siap? Elang? Siap? Singa? Siap? Ya. Nanti di sini ibu beri waktu kalian mengerjakan poster jaring-jaring makanan dan membuat peta pikiran. Cukup waktunya 15 menit? Cukup tidak? Jadi nanti gambar-gambar yang sudah kalian bawa, gambar hewan yang sudah kalian bawa, kalian tempelkan di atas karton. Ya, guntingnya di bawah, lemnya. Ya, nanti tempelkan jaring-jaring ekosistem. Dilihat itu kamu dapatnya ekosistem sawah, hewannya apa? Hutan atau padang rumput? Ya, cukup 15 menit ya? Cukup? Ya, dimulai dari sekarang. Nanti kalian kerjakan sambil ibu berikan penilaian. Jadi ibu tahu siapa yang bekerja, siapa yang diam saja.
Ya, kita lihat hasil temannya dulu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada kosakata baru komponen yang berarti bagian dari keseluruhan unsur. Dan yang kedua mangsa binatang yang menjadi makanan binatang buas, karnivor, hewan pemakan daging. Kompleks mengandung beberapa unsur yang paling predator, binatang yang hidupnya memangsa binatang lain. Tentang pikiran yang pertama adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yaitu dibagi menjadi 3. Lalu kebergantungan antar makhluk hidup, lalu aliran energi, dan yang terakhir jaring-jaring makanan. Lalu ada ekosistem sawah. Yang pertama ada tumbuhan yang dimakan oleh ulat dan tikus, kemudian ulat dimakan belalang, kemudian belalang dimakan kodok, lalu kodok dimakan ular, lalu ular dimakan elang dan elang ularnya. Lalu di sini ada ulat dimakan ayam, lalu dimakan ular, lalu dimakan elang. Ya. Kelompok 2 ya, karena tadi yang selesai juga setelah kelompok singa itu kelompok elang ya. Ya, silakan untuk presentasi ke depan. Ya, semuanya ke depan. Yang lain juga sambil diperhatikan ya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok elang dan saya Keila, ini Ayu, Lydia, Isma dan Adit. Karnivor artinya hewan pemakan daging, mangsa, binatang yang menjadi makanan hewan buas. Komponen bagian dari seluruh unsur. Predator hewan yang hidupnya memangsa hewan lain. Kompleks mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit. Para pikiran baru, jaring-jaring pokok pikiran. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan dari beberapa siklus rantai makanan pada suatu ekosistem. 2. Fungsi jaring-jaring makanan dalam ekosistem adalah untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. 3. Terdapat beberapa perbedaan. Pertama yaitu makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan lebih sedikit dibanding jaring-jaring makanan. Kedua, aliran energi pada rantai makanan terjadi dalam satu arah, sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan terjadi dalam arah yang lebih kompleks. Jaring-jaring makanannya coba dijelaskan. Yang lain perhatikan ya, teman-teman ya. Tumbuhan dimakan sama capung, capung dimakan sama tikus, tikus dimakan sama kelinci. Tumbuhan dimakan sama belalang, belalang dimakan sama kodok. Tumbuhan dimakan sama kupu-kupu, kupu-kupu dimakan sama burung, burung dimakan sama ulat, ulat dimakan sama elang. Sekarang kita kasih tepuk tangan buat semuanya, ayo. Ya, sudah. Tadi Ibu sudah janji ya untuk yang selesai pertama akan Ibu berikan reward. Ibu sudah siapkan nih. Ini nanti bisa berguna juga buat kalian belajar. Tadi kelompok mana yang duluan? Ya, ada berapa orang? 1, 2, 3, 5 ya? Nih, kebagian semua. Nah, nanti Ibu masih punya lagi. Iya. Nanti Ibu masih punya lagi hadiah ya, yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu ya. Nah, untuk sekarang ada soal evaluasi yang kalian harus jawab ya. Ibu beri waktu, kalian harus selesai hari ini juga supaya Ibu tahu kalian bisa menerima pembelajaran hari ini tidak ya.
ya. Tadi ada beberapa anak yang agak kebingungan. Kalau kerja kelompok itu sama-sama dengan teman-temannya. Jadi teman-temannya mengerjakan, kamu jangan diam aja. Ya, ikut bekerja dengan temannya. Ya, jangan asik sendiri. Ya, kemudian ketika tadi presentasi disiapkan, ya, jadi ketika ke depan tidak main tunjuk-tunjuk lagi, ya. Untuk ke depannya lebih diperbaiki lagi, ya. Nah, untuk sekarang lihat di depan ini ibu punya permainan nih, ya. Kalian coba di sini tentang yang kita pelajari hari ini. Jawabannya ada di kotak-kotak ini. Nomor 1, hewan pemakan daging. Siapa yang tahu angkat tangan? Kita lihat ya, karnivora. Benar gak? Iya, betul. Hebat, Ara. Kasih tepuk tangan buat Ara. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, ya. Yang bisa langsung angkat tangan. Dalam rantai makanan, kerupuk berperan sebagai, kita lihat, produsen. Iya, betul ya jawabannya ya. Kita lanjut ya, yang ketiga. Ayo, yang semangat nih. Siapa yang bisa lagi jawab? Yang ketiga. Mau ketiga dulu apa keempat atau kelima? Nah. Siapa yang tahu angkat tangan? Binatang yang hidupnya memangsa hewan lain. Tadi ada. Coba kita lihat ya, Isma. Apa tadi Isma? Predator. Predator. Tangan buat Isma. Ya, jadi hewan pemangsa hewan lain itu disebut predator. Selanjutnya nomor berapa? Nomor? Konsumen tingkat 1 pada ekosistem sawah. Tadi siapa yang ngerjain ekosistem sawah? Apa Nabil? Tikus. Kita lihat tikus ya. Tikus. Iya betul ya. Berarti yang betul tadi jawabnya siapa? Nabil, Azari, Isma sama Ara ya. Satu lagi gagal ya. Nah, siap-siap nih. Mau? Ya, sini ambil. Yang tadi benar jawabnya nih. Ya, sini Isma. Ya, sini Ara. Ya. Nah, itu tadi sedikit permainan ya. Sudah kita pelajari hari ini tentang apa? Belajar tentang apa? Jaring-jaring makanan, kemudian rantai makanan, dan belajar menentukan kosakata baru, dan kita membuat peta pikiran. Di sini ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ada yang belum dimengerti? Boleh ditanyakan? Di esok hari kita lanjutkan tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh dirapikan alat-alatnya, sampahnya dibersihkan, ya, bukunya dirapikan, ya, dirapikan bukunya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kalian sudah mengerti tentang jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu di dalamnya terdiri dari beberapa rantai makanan. Tidak hanya satu siklus. Kalau satu siklus tadi disebutnya rantai makanan. Tapi untuk jaring-jaring makanan itu kumpulan dari beberapa
rantai makanan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian juga di depan, ya. Sudah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini seperti biasa,